Kalau suatu saat kamu berada dalam keadaan bingung dan ragu-ragu, ingat, selalu berpihak kepada rakyatmu. Itu pesan beliau. Dan itu saya pegang. Tanya menteri-menteri, kalau dihadapkan dengan keputusan cara bertindak A atau B atau C, saya selalu tanya, mana yang menguntungkan rakyat kecil? Kalau yang A, ya A, jalankan. Kalau B, ya B. Kalau C, ya C. Karena pendapat saya kira-kira sama dengan ayah saya. Kalau orang yang kuat, ya dia sudah kuat. Sudah. Dia tahan banting, silakan. Tapi yang paling lemah, ini yang harus kita bela. Ini yang harus kita berdayakan. Tapi yang disampaikan oleh Pak Ara benar. Kalau yang paling lemah ini berdaya, ya dia akan hidupkan seluruh ekonomi. Ya. Saudara-saudara, makanya saya bertekad kita mampu menghilangkan kemiskinan. Kita mampu, saya sangat yakin. Tapi kita harus berhenti. Hentikan penyelundupan. Hentikan penyelewengan. Hentikan korupsi. Hentikan segala bentuk tipu menipu. Sudah lama kita jadi orang Indonesia, ya kan? Jangan markup gila-gilaan. Markup gila-gila sama dengan mencuri, saudara-saudara sekalian. Sama mencuri. Jangan karena pakaian bagus, pinter ngarang-ngarang di kertas, mau ngakalin pemerintah, ngakalin rakyat. Jadi saudara, sekali lagi terima kasih semua pihak yang berhasil hari ini, prestasi luar biasa, 50.000, 30 akad masal rumah subsidi. Dan ini, program ini dimulai dari Presiden SBY, diteruskan oleh Pak Jokowi, saya teruskan, saya tingkatkan. Tidak ada pembangunan bangsa yang tidak dilakukan pada periode yang panjang. Kita di sini karena Bung Karno, kita di sini karena Pak Harto, kita di sini karena semua pemimpin. Saudara-saudara, harus kita sadari. Ya, kita harus sekarang menjadi bangsa yang matang, bangsa yang dewasa. Ya kan? Demokrasi Indonesia harus demokrasi yang lebih hebat dari demokrasi di tempat lain. Demokrasi kita adalah bersaing. Sesudah bersaing, kerjasama. Siapa nomor satu, siapa nomor dua, enggak ada masalah. Ya kan? Saya enggak ada masalah. Sidul jadi wagub di Betawi, benar enggak? Iya kan? Asal lo kerja untuk rakyat, ya enggak apa-apa. Mau merah, mau kuning, mau apa, yang penting kita semua kerja untuk rakyat, saudara-saudara. Ya. Nanti datang pemilu, pilkada, ya kita bersaing lagi, benar nggak? Nggak ada masalah, saudara-saudara, ya kan? Itu bangsa yang dewasa. Itu yang harus kita menuju ke situ. Saya kira itu, saudara-saudara, ini apa? Staf saya bikin pidato bagus banget ini. Tapi tadi laporannya Ara sudah begitu lengkap, benar nggak? Untuk apa saya ulang-ulangi lagi? Mau saudara diulangi lagi saya baca ini? Ada 18 paragraf ini. Intinya, saya terima kasih sama semua pihak. Terima kasih saya. Penghormatan saya, ini negara yang kita idam-idamkan, negara Pancasila. Ada asisten rumah tangga bisa punya rumah dari gajinya sendiri. Ya kan? Ada guru, ada pengemudi ojek,
Ada ini yang kita inginkan, saudara-saudara. Dan Pak Ara pikirkan pengembang ya, perbaiki kualitas rumah-rumahnya. Ya. Saudara-saudara. Terima kasih semuanya sekali lagi. Kita menatap masa depan dengan gagah berani. Pasti ada masalah, pasti ada tantangan. Semua kita hadapi dengan baik. Bencana kita hadapi dengan kompak bersatu semua. TNI, Polri, BNPB, Basarnas, Pemda, semua bekerja, relawan, rakyat. Ada kontraktor yang mengatakan jembatan Pak, jembatan ini kalau saya bangun 1 bulan, kita mampu bangun 7 hari. Mereka kerja siang malam. Kerja siang malam, PLN, Pertamina, desa-desa terpencil kita antar pakai helikopter. Penerbang helikopter mempertaruhkan nyawa. Daerah situ bukan daerah yang gampang. Kabut cepat turun. Tapi memang kita bersyukur sebetulnya ya kita atasi nanti bencana, tapi daerahnya itu daerah yang sangat indah, sangat baik. Nanti saya minta stakeholder juga bupati, gubernur, saya akan kumpulkan sekarang nanti bagaimana caranya rumah kita bantu rakyat, tapi kita juga harus menjaga kebersihan desa, kebersihan kecamatan, kebersihan kabupaten, kebersihan provinsi. Kota-kotanya harus bersih, harus asri, harus indah. Caranya bagaimana nanti kita diskusikan, ya. Jadi kota-kota itu harus indah. Saudara-saudara, salah satu penghasil devisa uang yang paling bagus adalah pariwisata. Bagaimana kita berharap wisatawan asing datang ke Indonesia kalau kota-kota kita kumuh, kalau desa-desa kita tidak bersih. Jadi ini nanti habis tahun baru saya akan kumpulkan semua bupati, wali kota dan gubernur, kita brainstorming, kita rembuk, kita kumpulkan juga rektor sama dekan-dekan, kita cari. Saya berharap tiap provinsi, ibu kota, tiap ibu kota kabupaten ada tim arsitektur. Panggil dari semua fakultas arsitektur, bantu bupati, bantu wali kota, bantu gubernur, bikin suatu master plan ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten kota dan sebagainya. Bikin master plan kota yang bersih, yang indah, yang sangat asri. Nanti luar biasa dampaknya. Kita robah Indonesia menjadi beautiful. The beautiful Indonesia, itu yang kita lakukan. Rakyat kita harus senyum. Saya diberitahu oleh salah satu guru saya. Tugas pemimpin sebetulnya sangat sederhana. Tugas pemimpin adalah membuat wong cilik iso gemuyu, orang kecil bisa ketawa dan senyum. Itu artinya mereka hidup layak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, terima kasih semua pihak yang bekerja keras sampai kita bisa menghasilkan 50.030. Tapi jangan terlalu mitos, harus angka 8. Terima kasih. Selesai. Merdeka! Selanjutnya mohon berkenan Bapak Presiden Republik Indonesia untuk melakukan penekanan tombol sirine sebagai tanda dimulainya akad massal 50.030 KPR FLPP didampingi oleh Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan juga 2 penerima manfaat, Bapak Fauzi Nurdian dan Ibu Ayu Sinta.
Izin kami hitung mundur secara bersama dalam. Baik. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini Sabtu 20 Desember 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, secara resmi saya nyatakan akad massal 50.030 unit KPR Sejahtera, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan dan serah terima kunci dimulai.